Kenapa harus takut kalau kita dihujat netizen, sedangkan kita di posisi yang benar, kita membela korban. Si Novi itu pun sebagai petugas kemanusiaan, dia merepost kok orang-orang yang ngata-ngatain si Agus. Bahkan menurut saya, harusnya Novi dan penggemarnya ini adalah orang yang paling bertanggung jawab ketika banyaknya nanti terjadi penyiraman air keras kepada orang lain. Kenapa? Karena pendukung Novi ini banyak sekali menormalkan kejadian itu. Karena saking mau membelanya Novi, mereka bilang, baguslah si Agus itu disiram air keras. Dibebaskan aja orang yang menyiramnya. Menurut saya ini udah keterlaluan. Tidak bisa dimaafkan. Novi juga nggak baik-baik banget. Kalau lu tes urin saja, itu tidak cukup. Coba tes rambut. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu. Kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Langsung dibalas telak guys sama Pratiwi Novianti yang kemarin ditantang oleh Tengku Zanzabela ya, kalau berani jangan tes urin, tes rambut. Katanya juga pengacara RD lo mengatakan ya kalau cuman tes urin 10 hari juga bisa hilang zat-zat seperti itu katanya. Tes rambut dong, berani nggak? Nah, Pratiwi Novianti jabanin dua-duanya guys. Bahkan bukan hanya tes rambut dan narkoboyan ya, mau diaudit juga silahkan kata Pratiwi. Terbuka lebar, silahkan yang mengaudit yayasan saya. Nah lu dijabanin dua-duanya. Langsung dari cetuknya Mbak Pratiwi Novianti ya, langsung dia tuh. Aku udah rela kepalaku dipitak nih guys buat sampel tes-tes narkoboy. Nah, dibuktikan langsung guys. Tuh. Diambil sampel rambutnya ya untuk tes apakah benar ada menggunakan zat-zat adiktif atau tidak. Dijabanin langsung ya. Tantangan dari RD Lau dan Tengku Zanzabela ini dia tes langsung ya rambut. Nanti kita lihat lagi nih. Seperti apa lagi tantangan yang mau diaudit, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tanggal 29 Oktober 2024. Saya sudah melakukan tes. Ini rambut saya sudah diambil 2 kali. Jadi nanti kita tinggal tunggu hasilnya. Bismillah, terima kasih. Tes urin udah, tes rambut udah, tes apa lagi? Tes kodam kalian suruh. Mau kalian suruh tes kodam ya? Kodamnya apa nih? Pratiwi Novianti ya, singa laut ubur-ubur ya, atau cuman kecoa ngesot. Nah, mau kalian suruh apa lagi? Tes kodam ya, cari akun-akun TikTok atau bisa tes kodam guys. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar. Yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul juga. Barusan Cici lagi kepo-kepo ya akunnya Tenopi, dan di situ Tenopi baru upload tentang dia melakukan tes rambut dan kuku. Nah, hasilnya itu akan keluar kurang lebih 7 hari. Jadi buat yang penasaran sama hasilnya, kita tunggu bersama-sama karena drama ini belum akan berakhir Jadi buat pengacara-pengacara tuh avokado nih yang kemarin nuduh-nuduh nih kita tunggu hasilnya 7 hari abang. Abang jangan kemana-mana abang Kalau hasilnya keluar ya, abang harus lihat dengan mata kepala sendiri abang Jangan kabur abang pengacaraku yang ganteng-ganteng. Abang tunggu seru Satu kalimat aja buat rekan sejawat saya yang berada di pihak Agus, bahwasannya dia akan mencopot toganya kalau tidak bisa memenjarakan klien kami. Kami tunggu janjinya. Siap. Dan kemudian membayar 5 miliar. Kami tunggu janjinya. Bang, gantung toga kau bang, gantung toga. Kalau sampai 7 hari ini hasilnya tetap negatif, ya udah jelas kau gantung toga bang. Gak usah jadi pengacara, klien-klienmu gak akan percaya bang. Sekolah di mana bro? Sekolah di mana bro? Aduh, ditantang pengacara dari Mbak Novi ya. Ingat ya, janjinya adalah gantung toga berhenti jadi pengacara ya. Jadi silahkan buat nanti ya surat pengunduran diri menjadi pengacara ya, diserahkan ke tempat tim advokatnya ya, bahwa tidak menjadi pengacara dan tidak bisa beracara di pengadilan manapun ya. Silakan gantung toga. Ini guys ya, postingan dari Bang Jun LBF. Ya, ini adalah Pak Zainuddin, kuasa hukum Agus, yang menyayangkan sikap dan pernyataan RD Lau yang soal menyerang Mbak Novi yang menuding tentang penggunaan narkoba sampai Mbak Novi sekarang melakukan tes urin sampai tes DNA rambut guys. Nah, inilah pernyataan dari kuasa hukum Agus yang dinilai menyejukkan. Menanggapi kisru masalah RD Lau dan John LBF, gimana tanggapannya Mas? Ya, memang itu menjadi persoalan tersendiri ya. Awal kita fokus buat
menangani masalahnya Agus, buat membantu Agus, akhirnya melebar kemana-mana ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat kita sayangkan ya. Padahal terkait pihak-pihak siapapun itu, John LBF atau siapapun, tidaklah perlu kita tanggapi dengan berlebihan seperti itu. Seperti halnya Bang John ini kan, setelah kita ketahui ternyata memang tujuan beliau itu mulia. Tujuan beliau itu baik untuk membantu, mungkin cara penyampaiannya saja kalau menurut saya. Namun pada prinsipnya Bang John LBF ini tidak memihak kemanapun ya. Justru dia mau menengahi, mau membantu dan mau menyudahi masalah ini gitu. Maksud Bang John ini udahlah gitu, damai aja lah gitu, nggak usah ribut-ribut di media sosial gitu kan. Ya, adapun dia memberikan bantuan misalnya 240 juta atau apa, itu hak beliau lah. Iya nggak? Gitu. Beliau juga punya hak bicara apapun itu kan, seperti itu kalau menurut pandangan saya ya. Jadi menurut saya ya sebenarnya tidak perlu itu ditanggapi dengan berlebihan gitu, karena pada prinsipnya ya semuanya kalau kita berpikir positif ya hasilnya akan baik seperti itu. Gitu. Akhirnya ada ketersinggungan. Ini kan bukan sayembara juga ya. Enggak. Kita terkait hukum ya fokuslah pada hukum yang kita tangani ya terkait Agus. Ya udah fokus di sana gitu, jangan menciptakan masalah baru, hal-hal baru yang timbulnya justru kita tidak fokus ya, karena bukannya fokus dengan masalah Agus, akhirnya diri kita sendiri gitu, karena menyerang orang lain ya, akhirnya sibuk untuk mengklarifikasi. Artinya sangat disayang. Ya, ini pengacara Agus nih berpikir normal dan waras guys. Menyejukkan. Seharusnya memang seperti ini pengacara gitu kan, yang tidak terlalu berhubungan, yang tidak ada sangkut paut, nggak usah dibawa-bawa, fokus kepada kasusnya aja, sehingga nggak jadi melebar kemana-mana seperti ini. Kurang lebih itulah pesan dari Pak Zainuddin ya, kuasa hukum Agus. Gimana menurut kalian guys? Itu kurang ajar banget sih. Siapa sih yang nyuruh Tenopi untuk tes rambut? Gara-gara kamu nih rambut Tenopi pita, jebol. Nanti kalau misal negatif, gantian kamu yang akan dibully ya. Yang nyuruh-nyuruh, ya kamu yang bakal dibully ya atas tuduhan ataupun fitnahanmu. Jadi barusan ini Teh Novi itu ada menghubungi aku dan dia menanyakan tentang seseorang yang dia nggak pernah kenal sebelumnya, terus tiba-tiba ngejudge Teh Novi ini itu ya. Nah kurang lebih inilah potongan-potongan story perempuan itu. Untuk Teh Novi ya, mantan leci nggak usah diladenin Teh, bener. So kepinteran lagi, maksud gue kalau misalnya bidangnya udah udah leci aja. Mbak Leci ada baiknya nggak usah utak-atik urusan si Agus deh, beneran ya. Fokus aja sama Blue Angels Jayapura, fokus aja sama eksekutif Bali, plosan kan. Buat Teh Novi, semangat. Saya tahu perjuangan Teh Novi untuk si Agus ini bagaimana ya dari awal. Dan saya ini salah satu orang yang posting untuk menggalang dana open donasinya si Agus ini. Dan saya tahu seorang Pratiwi Novianti kalau udah ngebantu orang tuh kayak gimana. Kalau kalian bilang, alah ngebantuin orang harus dikontenin. Semua yang muncul di YouTube-nya Teh Novi, semua yang tayang, itu berdasarkan persetujuan dengan orang yang ada di konten. Kalau misalnya kalian bilang, alah makan duit dari konten, lah namanya YouTuber. Tapi yang jelas saya bisa pastikan Teh Novi tidak makan uang donasi. Dia mungkin bisa dapat banyak dari konten-konten YouTube, tapi tidak sepeser pun dia ambil uang dari donasi untuk kepentingan pribadinya. Yang jelas Novi itu amanah. Jadi semua yang kalian sumbangkan itu nyampe ke orang yang dituju. Itu yang penting. Yang kita harapkan. Yang jelas di sini saya mau sampaikan yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya. Itu uang gak sih kemana-manain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur itu aja. Karena tanggung jawab saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Nah, ini saya cantumkan juga, saya kasih lihat mutasi dari yayasan kami yang jumlahnya masih ada dan mungkin saya sedikit jelaskan juga ya. Kalau misalnya akan ada pengauditan, bukan saya menantang tapi saya siap.
saya menjalankan SOP yang ada. Dan ini juga saya sudah siapkan mutasi rekening saya pribadi gitu. Dan kalau mau minta rekening mutasi asisten saya atau orang yang bekerja sama saya siap untuk melakukan hal tersebut. Ya guys, bagaimana menurut kalian guys? Ya, Teh Novi sudah jabanin semuanya, disuruh tes urin, dia tes urin, diledek lagi kalau cuman berani tes urin, harusnya tes rambut dia jabanin juga, ditantang lagi untuk pengaudit, dia semua serahkan ke pengaudit, silahkan datang ya. Tantangan dari mulai Jan Zabela, ya, pengacara RD Lau yang menudingnya pengguna narkoboy, semua dibuktikan, semua dijabanin ya, tinggal menunggu 7 hari nanti. Kalau memang hasilnya negatif, itu pengacara memang harus meletakkan toganya guys, sesuai perjanjian dia. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Teh Novi, saya akan gantung toga katanya. Saya bisa buktikan kalau dia itu pemakai narkoba. Nah, dijabanin sama Mbak Pratiwi Novianti. Terus Tengku Janjabela juga bilang, kalau cuma berani tes urin, harusnya berani tes rambut dong, dijabanin lagi. Nah, tes urin udah, tes rambut udah, tes apa lagi? Tes kodam kalian suruh. Mau kalian suruh tes kodam ya? Kodamnya apa nih? Pratiwi Novianti ya, singa laut, ubur-ubur ya, atau cuman kecoa ngesot. Nah, kalian suruh apa lagi? Tes kodam ya, cari akun-akun TikTok atau bisa tes kodam guys. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berkomentar.